Jam tuh? Motor kali luar. Lu pengen? Ada yang nyapa ya. Ayo lanjut Pak, serem banget. Bismillah. Yuk. Ya, selamat datang di channel paling mulia di Jagat Raya, apalagi kalau bukan Monogram. Balik lagi di Ngobrol Mistis bareng gua Pepep dari Kisodo Buwono dari Astral Projection Indonesia. Jangan lupa brother dicek juga di channel Iya dong. Kisodo. Tonton juga dong. Tonton Kayaknya juga. ramen Monogram sama Astral nih. Iya, soalnya sering di sini soalnya. Kemarin kita habis penelusuran nih. Rencana mau kemana lagi kira-kira nih kita? Pokoknya kalau gue sih tergantung lu nih ngasih materinya di mana, atau tergantung dari Brother ya? brother juga siap di mana aja lah. Boleh nih. Danau Sunter. Danau Sunter, boleh. Siap gak tuh? Siap gak? Siap aja. Terus sekali lagi tolong kasih informasi seminggu sebelumnya seperti biasa, karena kan gue harus melakukan ritual, bahasanya bukan ritual ya, Komunikasi. komunikasi dari jauh dulu tentang Siap. benda tersebut gitu. Siap. Sebelum gue lanjut videonya, jangan lupa di like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan episode terbaru dari Ngobrol Mistis. Oke, kali ini kita mau ngebahas Apa nih? Ini jujur nih brother, setiap kali datang ke sini tuh gue nggak pernah tahu materinya apaan. Ya. Cuma dikasih tahu ini aja, kita bahas ini yuk, gitu doang aja. Selalu nih dia selalu gitu. spontan. Wih. Ini ada Bahas apa nih kita nih? permintaan dari teman-teman gue nih, bahas tentang ajian. Ajian. Tadi Ajian. bilangnya ilmu sak. Oh iya sama ya. Iya ya sama. Ajian-ajian yang masih sekarang kayaknya masih banyak ya. Iya. Ajian Masih atau digunakan di bahasanya tuh ngelmu ya. Ngelmu ya. Kanuragan, Kanuragan, gitu ya. ya ilmu kanuragan. dan Ya, sebagainya. kita bahas itu aja kali ya. Ajian-ajian di Indonesia. Boleh? Ayo. Oke nih. Mari Intro kita. dulu. Boleh dimulai. Tentang ajian ya. Ajian. Ajian atau ilmu kesaktian. Sebenarnya kalau dalam perjalanan makin ke sini nih, itu sebenarnya sudah banyak yang ya masih ada sih beberapa yang mempelajari ilmu itu, Bro. Masih banyak cuma dalam konteks ya bisa dihitung pakai jari ya. Masih banyak itu, maksudnya ada juga yang masih mempelajari itu. Cuma sekali lagi ya, ajian-ajian yang memang sudah melegenda dari zaman dahulu kala zaman kerajaan. Itu menurut sepengetahuan gue tuh sekitar ada 7. Ada 7, maksud gue ini dalam pemahaman gue ya, maksudnya memang gue beberapa juga paham dengan ilmu-ilmu itu gitu. Tapi sekali lagi kesemuanya itu mempunyai syarat, tapi syarat itu nggak ada. Jadi kayak misalnya harus, kalau misalnya ajian ini harusnya syaratnya ini, enggak, itu bisa berubah-ubah, Bro. Jadi ada beberapa yang gua kualifikasi adalah ada 2 jenis ya, yaitu ajian atau kesaktian ilmu hitam ya. Ada kesaktian atau ajian ilmu putih lah bahasanya gitu ya. Gitu. Ya, mungkin yang pertama yang kita bahas itu yang paling terkenal adalah ajian Rawa Rontek. Nah, lu pernah dengar nih? Oh iya, itu banyak tuh orang. Tapi identik dengan itu nggak sih? Bela diri nggak sih sebenarnya? Ajian-ajian itu didapat Beda. dari silat kan biasanya suka ada. Beda sekali itu, beda. Beda. Jadi ajian atau kanuragan itu atau ilmu tenaga dalam itu bukan seperti gerakan silat, Bro, tapi lebih ke itu tenaga yang ada di dalam diri itu. Jadi nah, kalau berkaitan dengan Rawa Rontek nih, yang pertama yang kita bahasin Rawa Rontek. Mungkin brother-brother udah tahu Rawa Rontek itu adalah ilmu, orang yang memiliki ilmu tersebut tidak akan bisa mati selagi masih ada tanah. Selagi masih ada tanah. Ingat nggak? Lu mungkin dulu pernah nonton film zaman dulu, mungkin zamannya Om Berry Prima, si Pitung dan sebagainya. Si Pitung juga dengar-dengar juga memiliki ilmu Rawa Rontek itu. Iya. Ya, sepengetahuan saya ya dengan sejarah Pitung itu juga memiliki Rawa Rontek. Cuma masalahnya si Pitung ini kebetulan mungkin bisa dikatakan sama Rawa Rontek ya. Cuma mungkin Pitung ini dapatnya dari
berasal dari istilahnya itu aliran yang berbeda gitu. Soalnya yang gue tahu, Rawarontek itu salah satu jenis ilmu hitam dan itu diajarkan oleh jin. Berarti bantuan jin juga? Yang mengajarkan memang jin. Jadi ilmu hitam itu semua yang mengajarkan jin. Gitu. Jadi kehebatan dari Rawarontek adalah dia kebal senjata tajam apapun. Ya, kebal senjata tajam apapun satu ya. Tapi dia bisa dipotong, bisa dibelah tubuhnya, ya. Kalaupun itu terbelah gitu ya, misalnya terputus dengan jadi gini, dia tuh kebal cuma dengan senjata-senjata tertentu. Tapi kalau ada senjata yang paling ampuh yang bisa membunuh dia, ada kayak mungkin nanti brother bisa juga sharing ya, gue lupa tuh. Pokoknya jadi kalau ditebas pakai itu bisa putus. Cuma kalau seandainya salah satu bagian tubuh masih menyentuh tanah, itu bisa nyambung lagi. Makanya orang-orang yang punya ilmu Rawarontek itu terkadang kalau sudah dibelah itu jangan sampai bagian tubuhnya itu menyentuh tanah. Dan dikuburnya terkadang itu dikasih batu gitu di atas tanah, itu pun dipisah-pisah gitu bagian-bagian tubuhnya. Nah, dia itu sangat kalau untuk dipelajari sangat susah. Terkadang itu syarat dan ketentuannya untuk mempelajari ilmu itu tuh sangat sulit untuk kita penuhi gitu. Kadang dia nggak, salah satunya contohnya mungkin nggak boleh menikah, nggak boleh melakukan hubungan intim dan sebagainya gitu, dan tidak boleh makan yang hal-hal tertentu gitu brother. Agak susah juga loh mempelajari itu. Dan sekali lagi tuh Rawarontek salah satu ciri ilmu hitam, salah satu dari jenis ilmu hitam. Iya, golongan ilmu hitam. Itu Rawarontek. Oke. Dan yang berikutnya, yang kedua itu dan berikutnya yang kedua itu adalah namanya ajian Pancasona. Baru dengar. Lu baru dengar, mungkin ada beberapa brother yang udah pernah dengar ilmu ajian Pancasona. Pancasona itu adalah Pancasona itu sama dengan ilmu yang berasal dari alam. Tapi sekali lagi, ilmu ini juga termasuk jenis ilmu hitam. Gitu, karena yang mempelajari, mengarahkan atau memberikan ilmu ini adalah kaum bangsa jin. Dan ini Pancasona adalah ilmu yang anti kebal tertinggi, paling kuat dia. Jadi tidak ada benda karoma apapun yang bisa menggores. Berarti ini di atasnya Rawarontek. Cuma si Pancasona itu ibarat kata gini, kalau seandainya gue klarifikasi dulu. Sebenarnya dia bukan kebal senjata memang, tapi ada beberapa senjata juga bisa menggoresnya. Cuma kalau sudah tergores, jadi gini, lu tergores nih, lu pernah tahu film ini nggak, Marvel, X-Men? Iya. Nah, dia tergores itu bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cara dia bersatu dengan alam, bersemedi, dia bisa sembuh lagi sendiri. Tuh, Pancasona. Daya sembuhnya cepat gitu ya. Iya, selagi dia masih ada alam, saat dia terluka kemudian menyendiri, kemudian ada dia istilahnya duduk atau bersemedi dengan alam, itu bisa sembuh lagi dan tidak akan pernah mati. Dan ini juga ibaratnya ya tadi gue bilang dia masih jenis ilmu hitam. Dan semua itu persyaratan yang akan diberikan oleh jin itu terkadang beda-beda. Misalnya lu mau belajar ilmu Pancasona ya, lu akan diberikan syarat oleh jin itu dengan misalnya lu harus makan yang najis misalnya, gitu ya. Abis itu gue belajar juga nih, gue akan diberikan syarat yang berbeda. Cuma syarat-syarat itu memang sangat sulit untuk dipenuhi sebenarnya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus bersemedi ke tempat tertentu, datang ke tempat tertentu lagi untuk mendapatkan ajian. Pasti. Kalau kita ingin, jangan deh, itu kan udah pasti murtad ya. Kita mempelajari ilmu hitam gitu maksudnya. Tapi memang ada lokasi-lokasi tertentu yang dijadikan pembuka pintu awal untuk misalnya kita mencari ilmu itu. Ada. Ya saya nggak bisa sebutin di sini gitu. Nanti ada yang nyoba lagi kesana. Gitu. Jadi itu dia, yang pertama tadi adalah Rawarontek gitu. Nah, Rawarontek itu brother
ilmu juga yang dipunyain sama, pernah nonton film ini gak nih mungkin sobat brother monogram, nenek lampir. Ya, pasti Nah, nenek terkenal lampir itu. Nah, nenek lampir itu kan persyaratannya dia harus makan sesuatu kan, makan manusia, bener ya? Iya. Ya kan, dia kalau dia sudah bisa makan manusia itu bisa, ilmunya bisa sempurna, itu macam-macam persyaratannya gitu. Dan kalau berkaitan sama pitung, gue kurang paham banget ya apa bener, tapi denger-denger sih memang dia punya ilmu rawarontek. Cuma rawarontek jenis apa gitu ya, apa tetap dia ilmu hitam tapi dia bawa ke jalan yang benar, ya kita juga nggak tahu juga, mungkin nanti bisa share teman-teman yang paham. Tapi emang kisahnya si pitung ini katanya dikuburin dipisah dengan kepalanya, betul ya? Itu dengar-dengar seperti itu. Tapi sekali lagi gue kurang paham itu, jadi gue nggak bisa spekulasi di sini. Boleh Gitu, dibantu mau klarifikasi mungkin? Ya, Mas Alvin. Jadi tadi pertama itu rawarontek, kemudian yang kedua itu adalah Pancasona. Nggak asing juga sih di tengah kita, namanya Ajian Bandung Bondowoso. Oh, Bandung Bondowoso itu ajian ya? Ajian Bandung Bondowoso. Soalnya sempet heboh dulu 8 tahun lalu kalau nggak salah tuh ada tentang Bandung Bondowoso di YouTube. Jadi mereka ada sekumpulan anak-anak, bukan anak-anak sih sebenarnya, kayak semacam di orang santri gitulah. Mereka sebutnya itu Bandung Bondowoso. Jadi ada pemanggilan jin itu ya. Kayak Nah, gini. Jadi gini. Jadi videonya Bandung Bondowoso itu adalah salah satu ciri, dia tuh termasuk ilmu kekebalan tingkat tinggi juga. Dia bisa ilmu kebal, cuma bedanya kalau si Bandung Bondowoso ini, kalau lo misalnya mau di bacok gitu, itu sebelum ke badan lo dia udah mental dulu senjatanya. Misal lo dipanah dari jarak jauh, panahnya itu juga mantul kembali, nggak akan kena badan lo. Itu Bandung Bondowoso. Nah, kelebihan berikutnya adalah Bandung Bondowoso itu, ilmu Bandung Bondowoso ada ajian Bandung Bondowoso itu dia bisa mengatur atau memerintahkan jin. Oh, ya itu mungkin ya di video tadi tuh. Gitu. Jadi istilahnya ini ilmu dari jin juga. Cuma jin kan punya tingkatan dan kalangannya. Mungkin dia bisa memerintahkan jin yang ada di kalangan bawahnya, atau istilahnya jin yang ada di kalangan bawah dari gurunya itu. Gitu. Jadi dia bisa memerintahkan, bisa menyuruh untuk melakukan kegiatan untuk manusia. Itu ajian Bandung Bondowoso. Nah, sekali lagi sakti benar-benar bisa memerintahkan alam jin itu, tapi sekali lagi ini juga susah dipelajarinya. Dan saya sendiri tidak tahu di mana lokasi atau persyaratan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan ajian ini. Gue hanya tahu beberapa yang tadi Pancasona, kemudian rawarontek. Gue pernah mempelajari hal itu juga gitu. Mempelajari ya, bukan mencari ya. maksudnya hanya mempelajari tentang ilmu itu. Jadi gue banyak sharing dengan orang tua berkaitan dengan ilmu itu. Tapi kalau Bandung Bondowoso gue belum paham sama sekali, cuma hanya dengar beberapa dari orang tua tentang kisah itu gitu, Bandung Bondowoso. Dan memang dia cukup ajian yang cukup sakti juga. Ya, karena dia bisa memerintahkan alam lain, jin. Sebenarnya apapun niatnya, mau baik mau enggak kan, ya intinya ya nggak benar juga gitu. Ajian kayak gitu ya. Iya. Yang ngeri juga sih kalau sekarang ada kayak gitu ya. Mungkin yang kemarin yang kasus kita bahas juga tuh, yang bisa memindahkan. Siapa? Pak Giman punya ajian itu juga bisa jadi. Kita kadang tahu ya. Iya, dibantu ya. Kita kadang bisa tahu. menggerakkan. Iya, bisa juga. Betul. Ya. Dan berikutnya yang keempat nih, brother, yaitu ini sebenarnya ajian-ajian ini juga
nggak asing juga sih di tengah kita, mungkin beberapa brother pasti tahu. Yaitu yang keempat adalah ajian Braja Musti. Oke. Nah, Braja baja ya, Musti jadi kekuatan seperti baja. Nah, itu bahasanya. Atau otot kawat tulang besi yang dipunyai Nora Gatot Kaca. Gatot Kaca nih. Itu ada ilmunya, ada ajiannya, bro. Emang ada itu. Jadi efek yang ditimbulkan adalah lu punya pukulan yang sangat kuat nih. Jadi tinju lu nih bisa matiin orang. Sekali hajar doang. Sekali hajar. Dan ini asli ilmu kanuragan nih. Ini bisa dipelajari insya Allah dengan mudah gitu, dengan beberapa ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan juga gitu ya, beberapa syarat juga harus dilaksanakan juga. Tapi sekali lagi ilmu ini harus digunakan dengan bijak. Nah, gitu, karena masih bisa kita pelajari nih ilmu ini. Soalnya kalau dia berada di orang yang salah nih, ya, aduh, bisa jadi ngebukin orang mati. Bahaya juga ilmu ini kalau bisa didapetin orang yang tapi salah. dia kebal juga gitu. Kalau kebal senjata sih enggak. Oh enggak. Enggak, kebal senjata enggak ya. Jadi tapi dia bisa istilahnya dalam tanda kutip menangkis senjata bisa. Gitu ya, dalam arti kata tidak seperti yang Pancasona atau Rontek gitu ya. Ini masih konteksnya adalah sebenarnya kekuatan bajanya itu pukulannya yang lebih keras. Gitu, dan sangat mematikan gitu. Oke. Tadi kita udah 7 ya, gitu. Ada 7 Nah, ya. ini masuk sekarang yang kelima. kelima. Yang kelima itu masih dalam konteks ilmu putih nih. Oke. Ilmu putih nih. Jadi Tapi namanya tergantung niat. Enggak. tapi biasanya ilmu ini itu digunakan untuk kebaikan biasanya. Biasanya orang yang memperoleh ilmu ini atau ajian ini itu biasanya digunakan untuk kebaikan. Karena mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus melakukan si penggunanya atau orang yang ingin memiliki ajian ini harus berbuat baik, pasti gitu ya, tujuannya untuk itu. Karena saifi angin itu dahulu kala itu banyak dimiliki oleh para wali Allah. Gitu. Kayak gimana tuh, gitu? Jadi dia tuh bisa berpindah secepat angin. Dia bisa pergi kemanapun hanya dengan hitungan detik. Itu saifi angin tuh. Avatar. Dan avatar ya. Itu dia penguasa angin. Beda. Jadi saifi angin itu memang dia para wali Allah itu menggunakan ajian ini untuk syiar, untuk penyebaran agama. Mereka bisa cepat. Banyak sekali cerita tentang wali-wali yang tadinya ada di suatu tempat ini atau ada di tempat. Nah, denger kan lo? Iya. Makanya ada beberapa petilasan yang ada dua ya. Lu ngerti petilasan kan? Iya. Atau dia melebur di situ hilang, ya kan? Itu dia yang beli petilasan, tapi ternyata di tempat lain ada lagi gitu. Itu karomah yang punya Allah. Kalau untuk dipelajarinya saya rasa nggak ada yang bisa melajarin itu. Menurut gue ya, ajian itu ya. Gitu. Tapi ya nggak tahu juga kalau karomah Allah menentukan siapa dapat ilmu apa ajian itu, kita juga nggak tahu. Tapi gue yakin itu masih ada juga orang yang punya saat ini. Iya kan, selalu di Jawa ini kan luas ya. Jadi betul. penyebarannya kalau jalan kaki. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan ajian saifi angin ini, gue jadi inget cerita dulu dari keluarga gue sendiri kebetulan. Dari mbah, dari ibu gue sendiri. Mungkin juga pernah terjadi di kisah-kisah atau cerita di keluarga brother monogram nih. Pernah nggak sih dengar cerita bahwa gini, tato orang itu pergi haji padahal dia nggak daftar haji, tato ada di Mekah, ada yang ketemu. Pernah dengar nggak cerita itu? Itu kemungkinan besar adalah saifi angin, kemungkinan besar ya. Tapi tanpa disadari atau jadi gini, tak tahu ada tetangga kampung atau tetangga kecamatan. Iya. Kemarin ketemu bapak ini pergi haji. Ya gitu loh, ngerti nggak? Ketemu di Mekah. Ini karena memang itu dialami oleh itu nyata ya. Gitu. Tapi taunya setelah itu mbah gue meninggal, bro. Jadi pas mbah gue meninggal mencuatlah cerita-cerita itu. Gitu. Jadi pas beliau masih hidup nggak kedengeran itu gitu loh. Tapi pas sudah meninggal, karena mungkin orang itu tidak berdekatan rumahnya dengan rumah mbah gue pada saat itu, jadi ketemu pas sudah meninggal. Kemudian dia ini, loh apa mbah, ngomongnya ke orang tua sih, loh bapakmu wes haji, aku ketemu kok. Bahasanya bapak kamu udah haji, saya ketemu kok di Mekah padahal ini nggak pergi haji. Insyaallah. Mungkin pernah ada dengar cerita-cerita kayak gitu di keluarganya masing-masing. Ada, gue percaya itulah.
Nah itu walau alam. Taunya biasanya orang-orang sakti itu biasanya taunya itu dia sakti itu biasanya setelah dia meninggal. Itu banyak cerita-cerita yang menarik yang dialamin oleh beberapa orang. Ya itulah. Walau alam kita alam sih. itu CV angin gitu. Itu yang kelima berarti. 5. Dan berikutnya yang keenam itu namanya ajian inti lebur sakti atau inti lebur suketi. Suketi. Ya bukan suketi yang konteks nama yang susana itu bukan. Jadi bahasanya itu. Jadi inti lebur suketi itu ajian yang ini sampai sekarang banyak nih yang punya nih. Masyarakat Indonesia khususnya nih. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Jadi ini ajian ini termasuk ajian yang sangat ditakuti oleh bangsa jin. Karena dia bisa menghancurkan bangsa jin, bisa menghancurkan setan itu. Jadi dia bisa Gue tahu nih. Jadi ajian bisa melebur bisa juga gini. Pokoknya ajian ini mampu mengobati penyakit-penyakit yang aneh yang berasal dari jin. Contohnya santet, telu, gendam, kemudian pelet dan sebagainya. Termasuk dia juga bisa membunuh orang-orang yang bersekutu dengan jin. Ya misalnya kayak pesugihan, nah ini ditakuti sekarang insya Allah masih banyak. Jadi memang ajian ini sampai saat ini sepengalaman gue masih banyak yang punya. Masih banyak punya dan turun temurun biasanya diajarkan. Dan ini tujuannya baik ya pasti. Insya Allah tujuan baik karena memang dipergunakan untuk itu bro. Untuk itu berarti terjadi untuk istilahnya menanggulangi atau membantu orang-orang yang terkena sihir. Nah, ajian inti lebur seperti itu jadi istilahnya ajian yang bisa menghancurkan atau memusnahkan bangsa jin. Tapi ini nggak berasal dari diajarkan dari jin juga. Untuk hal itu gue kurang tahu ya. Jadi yang jelas ini ilmu bisa dikatakan kebanyakan adalah ilmu keturunan ini. Karena logikanya kalau misalnya ini dari diajarkan oleh jin, nggak dan mungkin juga tujuannya untuk menghancurkan jin kan nggak mungkin juga. Tapi kebanyakan ini adalah ilmu yang konteksnya itu adalah turun temurun atau wangsit bahasanya itu. Bahasa Jawanya dapat wangsit dari turun temurun. Yang tadinya untuk sejarah untuk perolehannya gue kurang paham ya. Mungkin nanti ada brother bisa juga sharing gitu. Boleh. Tapi jelas itu adalah ilmu turun temurun dan nggak bisa dipelajarin menurut gue ya. Oh, nggak bisa. Menurut gue nggak bisa dipelajarin karena setahu gue sih ilmu itu nggak ada yang ngajarin nih. Gimana ya? Ya maksudnya sepengalaman gue kerja nggak ada yang bisa mengajarkan gue untuk hal itu enggak tuh ternyata. Lu sendiri bisa kayak gini. Ya lihat aja di channel gue. Gitu. Dan yang terakhir nih, sampai yang terakhir yang ketujuh itu namanya ajian ilmu karang kalau nggak salah ya. Ajian ilmu karang atau ajian karang. Ajian karang ini salah satu ciri khasnya adalah apapun yang dipegang dengan energi yang mempunyai energi ilmu karang ini itu semua jadi lebur, jadi meleleh. Mau baja, mau batu, sekeras apapun disentuh gini langsung meleleh. Ini termasuk salah satu ajian juga disakti oleh jin. Salah satunya ya. Dan ini diajarkan oleh jin yang ini. Oh gitu. Kalau ajian ilmu karang itu yang mengajarkan jin ini. Kalau ilmu karang. Jadi istilahnya jin yang kesaktian yang mumpuni itu menurunkan kepada manusia. Atau mengajarkan kepada manusia. Dan sekali lagi, ilmu ini harus digunakan dengan bijak, tergantung dari orangnya. Gitu. Karena lumayan berbahaya juga kalau seandainya memang punya ilmu ini dan dia bersekutu dengan jin misalnya, atau dia melakukan istilahnya apa ya, keburukan buat manusia, itu bahaya juga. Soalnya ini lumayan ilmu yang paling serem juga ya, soalnya tanpa harus melawan tuh disentuh aja gini langsung meleleh. Serem banget. Itu namanya ajian ilmu karang tuh. Tapi gue rasa untuk saat ini sudah berkurang. Ya maksudnya kalau untuk kayak tadi tuh ilmu ajian inti lebur suketi itu masih banyak yang punya tuh ya, karena memang turun temurun gitu. Kemudian kayak Pancasona itu juga udah mulai berkurang juga. Kemudian Raorontek itu juga udah mulai ya bisa gitu pakai jari, tapi masih ada berarti. Itulah 7 ilmu kesaktian yang memang masih dimiliki oleh orang Indonesia ya, menurut gue. Ya itu tadi 7 ajian yang udah dijelaskan oleh Kisodo. Gue mau nanya sama kalian nih, dari
7 tadi kalian pengen yang mana? Tulis di komen ya. Nanti bisa diajarin. Ya nggak juga lah, mengandai-ngandai. Seandainya dari 7 itu memang teman-teman brother monogram itu mau milih yang mana dan gunanya untuk apa. Bener ya? Bener. Ya silakan. Kalau gue sih kayak pengen yang terakhir tuh, ajian yang apa, karang itu ya. Oh karang ya. Ya Ki, oke. Oke. Mungkin ada rangkuman akhir. Intinya ilmu yang paling baik adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, brother. Jadi itu inti dari segala inti ilmu. Jadi pelajari Al-Quran Dan hadis. Ya itu aja mungkin. Oke, sekian episode kali ini. Satu dari gua, stop pembodohan astral. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.